memberikan penghargaan dapat meningkatkan disiplin anak. Jadi ada 3 pertanyaan pemantik sebelum kita masuk ke dalam materi budaya positif. Silakan Bapak Ibu yang ingin menjawab, monggo. Baik, Bu Is, silakan. Terima kasih Pak Windy. Di sini saya akan menjawab dari pertanyaan pemantik ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak semua hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Karena kita bisa membangun kesadaran dini itu kepada anak dengan cara banyak hal. Misalnya salah satunya itu pakai disiplin positif, kesepakatan kelas, dan sebagainya. Kemudian untuk pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Mungkin 1-2 kali, tetapi kalau terus itu dilakukan, itu anak itu akan pasti nanti main-main dan tidak ada efeknya kepada anak. Kemudian untuk memberikan penghargaan dapat meningkatkan disiplin anak. Iya, tetapi penghargaan di sini sedikit banyaknya itu ada hal negatifnya. Karena sebuah penghargaan anak itu jadi terpaku ya di memorinya. Kalau dia melakukan ini itu hanya demi mendapat penghargaan seperti itu, Pak. Terima kasih. Jadi di sini saya tidak setuju. Baik, jadi untuk Bu Is terima kasih. Jadi untuk Bu Is tidak setuju ya bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Dan pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Itu tidak setuju juga. Sekali 2 kali. Oh, hanya sesekali 2 kali saja. Terus kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan disiplin anak. Itu sekali tapi efeknya malah nggak bagus nanti. Efeknya malah nggak bagus ya. Bisa terjadi keiri-irian atau kecemburuan terhadap siswa berarti ya. Ketergantungan bahwasanya oh ya saya mau berprestasi, mau melakukan hal baik jika ada pamrih. Jadi dia berharap pamrih kan. Oke. Ada lagi Bapak Ibu guru yang ingin menanggapi? Oke. Oh, sebentar Ibu. Baik, Bapak Bejo. Terima kasih waktunya. Kalau menurut saya itu untuk saat ini dengan kata-kata hukuman dapat mendisiplinkan dan lain sebagainya itu katanya aja yang diberlakukan. Jadi jangan memakai kata hukuman, karena kata hukuman itu yang namanya hukuman itu adalah sebuah kata yang bikin anak-anak itu takut. Sama-sama kita memberikan beban anak, tapi beban yang bukan mendidik. Seperti kita diajarkan di dalam kepramukaan, itu tidak ada dulu sekarang. Dulu pakai hukuman kata-kata, sekarang dipakai dalam istilah pramuka itu bukan hukuman, tapi dikatakan sebagai hadiah. Nah, hadiah itu ada hadiah bagus, ada yang hadiah kurang bagus, ada yang hadiah tidak bagus. Jadi anak itu tidak terpaku. Misalkan anak-anak yang contohnya di dalam ini kegiatan ada yang melanggar, anak-anak tak kasih hadiah, suruh nyanyi. Jadi hadiah itu terkesan hukuman, sebenarnya ya sama-sama diberikan hukuman, tapi hukuman itu bahasanya bukan hukuman. Karena hukuman itu katanya ya nanti anak takut dapat hukuman gitu. Nah, kemudian membersihkan hukuman memberi hukuman dengan hal positif. Nah, jangan memberikan hukuman. Ayo kita bareng-bareng. Bagaimana kita cara menghaluskan bahasa supaya anak itu terkesan tidak terkena hukum, tapi mencintai dengan adanya kegiatan itu. Sebenarnya di dalam itu hukuman, di dalamnya dikemas hukuman, tapi cara pengemasan kata itu jangan pakai kata itu, tapi pakai semua itu setuju. Hal baik dan tidak baik, semua itu ada mengandung kelemahan dan kelebihan. Nah, kita membandingkan kelebihan dan kelemahan dengan pertanyaan romantik ini lebih banyak mana? Gitu. Kalau memang lebih banyak positifnya, ya kita ambil. Tapi kalau banyak negatifnya, ya jangan dilaksanakan.
Semua tindakan pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Itu harus ada itu. Biasanya di dunia itu dua, nggak ada yang satu-satu. Pasti satu jodoh, kurang dan cukup. Perempuan dan laki-laki, bawah dan atas, malam dan siang, pasti satu jodoh. Tinggal berat mana, ada mana yang perlu kita. Kalau masih banyak kekurangannya, ya jangan dilaksanakan. Kalau banyak kelebihan dan keuntungannya, nggak perlu dikembangkan. Segitu. Baik, terima kasih Pak Bejo. Jadi makna dari Bapak Bejo itu bahwa hukuman itu harus diganti. Kata hukuman itu berarti diganti dengan bahasa konsekuensi. Jadi dari apa yang sudah dilakukan itu mendapat konsekuensi. Nah, jadi dari bahasa konsekuensi itu dibuat dari keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Jadi dia dalam membuat keyakinan kelas itu maknanya jangan dengan kata hukuman, tapi apa? Konsekuensi. Karena kalau hukuman itu mengerjakan suatu hal yang sudah dilanggar atau mendapatkan jauh, seperti halnya dalam undang-undang. Kalau hukuman itu berarti berkaitan dengan undang-undang, tapi kalau konsekuensi berarti berkaitan dengan apa yang sudah kita sepakati bersama. Jadi itu. Nah, kemudian untuk yang hadiah, memberikan penghargaan atau hadiah, penghargaan itu bisa juga diganti dengan apresiasi. Jadi menghargai apa yang sudah dicapai oleh murid kita. Jadi itu. Ada lagi untuk Bu Yanti? Terima kasih waktunya. Oke, baik, ada pertanyaannya. Menurut saya hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau saya kurang setuju ya. Biasanya hukuman itu kita kan, jika anak salah kita akan membentak, kita akan memerintah, kamu harus seperti ini, harus seperti ini. Menurut saya tidak setuju. Karena apa? Nanti pada diri anak itu akan membekas. Bisa jadi seumur hidupnya. Aku dulu pernah seperti ini, maka kan timbul rasa kebencian itu terhadap guru yang membentak peserta didik itu. Menurut saya tidak setuju jika hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kembali lagi, kalau saya itu kembali lagi yang sudah saya pelajari, mari kita bersama-sama kembali ke keyakinan kelas masing-masing. Kita sepakati yang sudah kita sepakati bersama-sama dengan peserta didik kita. Jadi apabila peserta didik itu melakukan kesalahan, dia akan kita pertanyakan apa sih kesepakatan kita. Nah, jadi dengan itu insya Allah si peserta didik itu akan sesuai dengan yang kita yakini bersama. Kemudian memberikan penghargaan dapat meningkatkan disiplin anak. Saya kurang setuju juga ya jika kita setiap kali pembagian, istilahnya pembagian bola sekali-kali ya, kemarin sebelum kita belajar tentang di guru penggerak, memberikan penghargaan dapat meningkatkan disiplin anak. Contohnya kita memberikan sesuatu barang, jadi anak itu nanti kan akan ketergantungan ya, dia berlomba-lomba hanya ingin mendapatkan penghargaan itu, tidak dalam dirinya sendiri untuk meningkatkan potensi dirinya. Jadi saya tidak setuju juga bila adanya penghargaan untuk meningkatkan disiplin. Itu tadi saya setuju dengan apresiasi, dengan motivasi, itu menurut saya. Kalau dengan cara pemberian hadiah, pemberian yang menjanjikan, nanti yang lain itu hanya berlomba untuk mendapatkan hadiah itu atau penghargaan itu. Menurut saya sih seperti itu. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah. Mungkin kita sebagai guru sudah pernah melakukan hal itu ya. Ya, saya sih ya kalau di sini boleh sesekali, tapi tetap kita kembali ke keyakinan kelas kita. Jadi kan kita sebelum memulai pembelajaran kita dalam 1 tahun ke depan, seharusnya kita membuat suatu keyakinan kelas. Nah, maka bisa dikatakan seperti aturan di kelas kita. Dengan aturan itu yang sudah saya laksanakan selama 1 tahun terakhir ini, alhamdulillah. Ya, mari Bapak Ibu kita lakukan, atau kita nanti sebelum kita jadi wali kelas masing-masing,
sebelumnya kita harus membuat suatu keyakinan kelas. Mungkin cukup itu Pak Widi, terima kasih. Baik, sampai lupa tadi. Terima kasih. Beri aplaus untuk Bu Tri Mariati. Baik, terima kasih Bu Mariati. Jadi di sini rata-rata Bapak Ibu guru menjawab untuk pertanyaan romantik ini tidak setuju. Ada hal setuju, hanya tidak bisa berjalan selamanya. Maksudnya berjalan lebih bertahan lama. Karena di sini memberikan penghargaan, hukuman itu tidak akan membuat disiplin anak. Ya. Dan kemudian kata itu juga harus dirubah. Ya. Jadi nanti semisal kita mempelajari materi budaya positif ini, semoga bisa diterapkan. Ya. Kepribadi saya dan pada rekan-rekan guru di SDN 2 Negara Bumi Ilir ini bisa menerapkan juga dari membuat keyakinan kelas. Jadi nanti kita akan membahas juga mengenai keyakinan kelas. Baik, lanjut. Nah, di sini materi modul 1 di tempat mengenai budaya positif ada 6 modul. Yang pertama konsep disiplin positif dan motivasi. Kemudian yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima 5 posisi kontrol. Yang keenam restitusi. Jadi materi pada hari ini ada 6 sub materi. Baik, lanjut Ibu. Nah, definisi budaya positif. Apa itu budaya positif di sekolah? Baik, ini pertanyaan. Apa itu budaya positif sekolah? Menurut Bapak Ibu, apa sih budaya positif sekolah itu? Monggo. Apa sih? Apa sih budaya positif sekolah itu? Iya, Bapak Ibu. Jawab. Bu Sri Utami. Ya, menurut Bapak Ibu apa sih itu budaya positif? Ya, monggo Ibu Watini. Terima kasih atas waktunya. Menurut saya budaya positif di sekolah adalah kebiasaan yang baik yang diterapkan di sekolah itu. Kebiasaan baik yang bagaimana? Satu contohnya ada sholat 2 berjamaah, ada piket sebelum masuk kelas, seperti itu Pak. Baik, terima kasih Bu. Jadi budaya positif adalah kebiasaan baik ya Bu ya. Menurut Ibu Watini ya, budaya positif itu kebiasaan baik. Seperti halnya piket kelas ya Bu. Nah, sedikit mengulas kembali. Kita flashback ke 2017. Kalau nggak salah 2017-2018 kita ini juara kedua tingkat kabupaten. Bapak Ibu masih ingat? Kita juara 2 apa? Juara apa? UKS. Sebenarnya itu sudah dilaksanakan sama senior kita Bu Sri Utami selaku guru penggerak angkatan kelima ya Bu ya? Kelima. Tapi kenapa itu tidak berjalan? Ya karena mungkin keyakinan kelas belum sepenuhnya berjalan di kelas masing-masing. Jadi di situ next Bu. Nah, jadi budaya positif di sekolah adalah lingkungan di mana siswa merasa aman, dihargai dan termotivasi untuk belajar. Jadi budaya positif di sekolah ini Bu, lingkungan di mana siswa merasa aman. Bagaimana lingkungan sekolah itu merasa aman? Ya, jadi dijauhkan dari hal-hal atau benda-benda yang membuat murid itu menjadi tidak merasa nyaman. Terus murid juga minta dihargai, Bapak Ibu. Jadi bukan hanya Bapak Ibu gurunya saja, tapi murid juga minta dihargai dalam belajar. Terus kemudian motivasi. Itu sudah pasti, kita sebagai guru pasti selalu memotivasi murid untuk
semangat atau meningkatkan lagi belajarnya. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan kesejahteraan siswa dan kualitas pembelajaran. Jadi tujuan kita Bapak Ibu, tujuan kita bersama lah, bukan tujuan saya, tujuan kita bersama di sini. Kita meningkatkan kesejahteraan siswa dan kualitas pembelajaran. Ya, jadi ayo kita bersama-sama, yang senior ngajarin yang juniornya, yang junior jangan malu-malu tanya sama yang senior. Ya, apalagi di sini ada yayasan baru dari MI. Kalau kita tidak meningkatkan kesejahteraan siswa dan kualitas pembelajaran kita, itu nanti pasti kualitas pendidikan khususnya di SD 2 Negara Bumil bisa menurun Bapak Ibu. Ya, apalagi di tahun ini rapor pendidikan kita sedikit ada penurunan. Ya, sedikit ada penurunan itu karena apa? Jadi kita juga harus meningkatkan lagi. Jadi lanjut Ibu. Ya. Manfaat budaya positif. Di situ ada 5 manfaatnya. Budaya positif yaitu motivasi belajar. Siswa lebih semangat untuk belajar. Ya. Bagaimana banyak sekarang tutorial Bapak Ibu, tutorial itu motivasi. Ya. Harus memotivasi. Terus yang kedua, kesejahteraan siswa. Bapak Ibu, siswa itu juga harus sejahtera. Maksudnya sejahtera di sini ya, kita juga harus mengikuti pembelajaran yang dibutuhkan anak. Jangan anak mengikuti kebutuhan dari Bapak Ibu gurunya. Ya. Karena anak juga mempunyai kodrat Bapak Ibu, kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi tidak bisa kita mengikuti melepaskan 2 kodrat itu. Apalagi kodrat zaman pasti jauh berbeda dengan Bapak Ibu, dengan saya, dengan anak didik kita sekarang pasti sudah berbeda. Kemudian perilaku positif jika keyakinan kelas itu benar-benar diterapkan, pasti akan mengurangi perilaku negatif dan meningkatkan disiplin. Kemudian yang keempat, kerjasama dan kolaborasi. Jadi Bapak Ibu, kerjasama dan kolaborasi dengan Bapak Ibu guru itu harus tetap berjalan. Ya. Karena iya, kalau sudah berarti lebih ditingkatkan lagi ya Bapak Ibu ya. Kolaborasinya tetap. Jadi nggak ada guru pagi, nggak ada guru siang. Kalau sama-sama di sini tugasnya kan sebagai seorang guru, seorang pendidik. Terus kemudian 5, prestasi akademik. Jadi manfaat budaya positif itu juga bisa mendongkrak atau menambah prestasi akademik murid ya. Dia bisa mendorong pencapaian akademik yang lebih baik. Untuk yang selanjutnya yaitu elemen budaya positif. Di sini elemen budaya positif di sini ada penghargaan dan pengakuan. Jadi kita sebagai guru juga harus menghargai dan harus mengakui dari apa yang sudah murid diusahakan, dari apa yang sudah diusahakan oleh murid dan dari apa sudah dicapai oleh murid kita. Yang kedua, kita komunikasi terbuka. Jadi kita sebagai guru juga harus membuka komunikasi yang terbuka. Tidak hanya dengan siswa, tapi dengan guru juga kita harus terbuka. Ya, contoh kecil itu loh, anak-anak itu kok sampahnya ini. Ya, yuk kita kolaborasi. Kita cari penyelesaian dari masalah kok anak-anak sampah itu ini. Tuh. Kemudian yang ketiga, dukungan emosional. Elemen dukungan emosional ini bisa memberikan dukungan moral dan emosional kepada siswa. Jadi dukungan moral ini seperti halnya contoh, kenapa kok sudah kelas 2 belum bisa membaca. Jadi jangan langsung menilai, tapi kita harus menumbuhkan moral, jangan menurunkan moral si anak. Jadi itu. Kemudian yang keempat, kesetaraan dan inklusi.
Ya, Bapak Ibu, itu untuk menciptakan lingkungan yang adil dan inklusif. Yang kelima, elemen yang kelima yaitu pengembangan karakter. Nah, di sini Bapak Ibu sebenarnya di CGP ini tujuan utama yaitu mengembangkan karakter. Bagaimana sih pendidikan kita ke depannya? Jadi dimulai dari pembentukan karakter peserta didiknya terlebih dahulu. Jadi itu. Lanjut, strategi pembangunan budaya positif. Jadi langkah-langkah yang nanti saya ambil mudah-mudahan bisa kita ambil semua. Langkah-langkah praktis yaitu satu, pemimpin yang inspiratif. Jadi guru dan kepala sekolah itu sebagai teladan yang positif. Teladan yang positif bagaimana? Maaf ya Bapak Ibu. Contoh kecil, suruh nyapu. Karena apa? Kalau kita hanya menyuruh, tidak memberikan contoh, pasti ya hanya itu saja, kan gitu. Jadi seperti itu. Jadi ayo kita mulai pelan-pelan berubah. Karena kalau berubah secara cepat itu hanya Power Rangers saja. Tapi kalau kita bersama-sama untuk berubah, ayo insya Allah gitu. Tujuan kita kembali ke tujuan tadi, meningkatkan prestasi dan kerjasama guru dan murid. Kemudian langkah yang kedua yaitu program penghargaan, memberikan penghargaan untuk pencapaian akademik dan perilaku baik. Tapi di situ kembali lagi ke keyakinan kelas. Dan benar tadi untuk dari pertanyaan pemantik tadi dari Bu Yati tadi bahwasanya penghargaan itu sebenarnya malah akan membuat ketergantungan, membuat anak ketergantungan. Saya kalau mau bersih-bersih terus nanti saya dapat hadiah dari bapak ataupun ibu guru. Terus elemen yang ketiga yaitu lingkungan belajar yang menyenangkan. Ayo Bapak Ibu, banyak pembelajaran yang menyenangkan itu banyak tutorial juga Bu, Bapak Ibu. Jadi nggak harus sarana prasarana itu harus ada di sekolah kita, enggak. Jadi ayo bagaimana kita memodifikasi modul belajar kita supaya apa? Supaya membuat lingkungan belajar yang menyenangkan. Kemudian yang elemen langkah yang keempat, keterlibatan orang tua. Ya, keterlibatan orang tua. Saya rasa kita sudah melibatkan orang tua seperti halnya perilaku anak baik di kelas 6 karena kita sudah memiliki grup kelas masing-masing. Kemudian langkah yang terakhir yaitu aktivitas ekstrakurikuler. Jadi menyediakan kegiatan yang mendukung pengembangan bakat dan minat siswa. Apalagi kita tahun ajaran baru kita masuk kurikulum merdeka. Sudah keseluruhan kurikulum merdeka. Jadi studi kasus, contoh studi kasus implementasi budaya positif di sekolah dasar. Itu ada mengadakan pekan apresiasi siswa untuk menghargai berbagai prestasi siswa. Itu contohnya. Kemudian contoh yang kedua, membangun zona bebas bullying. Banyak Bapak Ibu contoh kelas 5. Dia selalu laporan, Pak, saya diejek, nama bapak saya diejek. Itu sudah salah satu bullying dari faktor verbal, dari faktor ucapan. Jadi kita juga harus teliti. Jangan, Pak, ini dikatain. Iya. Kemudian yang ketiga, mengadakan pelatihan rutin untuk guru tentang pengembangan karakter siswa. Ya. Terus lanjut, mengukur budaya positif. Jadi di sini ada indikator kesuksesan untuk mengukur budaya positif. Yang pertama, survei siswa. Kita di sini harus membuat form survei seperti halnya untuk pengukuran kepuasan dan keterlibatan siswa. Kemudian yang kedua, tingkat kehadiran. Jadi tingkat kehadiran itu untuk menganalisis kehadiran siswa di sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu
prestasi akademik untuk meningkatkan nilai pencapaian akademik peserta didik. Yang terakhir yaitu perilaku positif, indikator kesuksesan yang terakhir perilaku positif untuk penurunan insiden perilaku negatif. Adakah tantangan dan solusi? Pasti ada. Setiap hal yang ingin kita jalankan pasti ada tantangan, dan ketika ada tantangan itu pasti juga akan ada solusinya. Jadi tantangannya di sini resistensi perubahan. Jadi Bapak Ibu, resistensi perubahan itu tidak serta-merta iklan. Iklan sakit kepala, minum Paramek sembuh. Ya. Tidak serta resistensi perubahan itu tidak serta-merta, tapi asal kita standby, lurus perjalanannya terus, tidak kendor. Itu jika ada kendor saling mengingatkan, insya Allah kita akan menuju dan melampaui tantangan itu. Kemudian tantangan yang kedua, kurangnya dukungan. Jadi kita baik kepala sekolah, baik bapak ibu guru itu kita harus saling mendukung. Ya, karena kita satu instansi bapak ibu, kita satu rumah. Kalau satu jelek, otomatis yang dibilang itu bukan maaf, bukan Pak Ibra, bukan. Itu loh guru SDN 2. Sedangkan kita semua di sini juga guru SDN 2. Pasti semuanya ikut jelek. Jadi itu kurangnya dukungan. Jadi kita harus saling mendukung. Saling mendukungnya mendukung yang ke hal yang positif. Kemudian yang tantangan ketiga, sumber daya terbatas. Ya. Bagaimana untuk mengatasi sumber daya terbatas itu? Kemudian dari 3 tantangan itu saya mengambil solusi. Solusi yang pertama dari resistensi perubahan tadi, yaitu mengatasi dengan komunikasi efektif dan melibatkan seluruh komunitas sekolah. Jadi kalau memang ada kendala di kelas, kendala dengan murid, Bapak Ibu sudah merasa bingung, jadi kita kolaborasi Bapak Ibu, saling bertukar pengalaman, saling bertukar pendapat. Supaya apa? Supaya itu tidak hanya menjadi beban sendiri. Terus solusi yang kedua mengenai kurangnya dukungan. Solusi yang saya ambil di sini mendapatkan dukungan dari orang tua dan masyarakat. Jadi dukungan orang tua itu sangat berpengaruh Bapak Ibu. Kenapa? Karena orang tua sudah menitipkan anaknya di SDN 2 Negara Bumi Ilir, pasti sudah mempercayai dengan kinerja Bapak Ibu guru sekalian. Tapi kita juga harus meminta dukungan, karena jam belajar dengan jam bermain sudah berbeda. Jam belajar ya hanya di sekolah. Di sekolah saya jam belajar ada, jam istirahatnya. Tapi kalau jam main dari pulang sekolah sampai malam sampai pagi itu perlu pengawasan dari orang tua. Kemudian solusi yang ketiga itu sumber daya terbatas, memanfaatkan sumber daya yang ada dengan optimal. Ya, memanfaatkan sumber daya alam kita di lingkungan kita untuk menghadapi tantangan sumber daya yang terbatas. Kemudian kesimpulan dari disiplin positif ini membangun masa depan yang positif di sekolah. Yang pertama, budaya positif adalah investasi jangka panjang yang menguntungkan semua pihak. Jadi investasi jangka panjang yang menguntungkan semua pihak itu tidak hanya anak itu saja Bapak Ibu. Pasti sekolah juga, guru juga, orang tua juga. Ketika anak kita sudah melanjut ke jenjang menengah, jenjang pertama, kalau dia disiplinnya baik, disiplin positifnya baik, pasti yang dapat bukan hanya anak itu. Pasti dari mana anak itu, alumni mana, SD mana, SD ini gurunya siapa, pasti dari situ. Jadi jangka panjangnya. Kemudian yang kesimpulan yang kedua, setiap anggota sekolah memiliki peran dalam menciptakan dan mempertahankan budaya ini. Jadi ayo Bapak Ibu, tidak hanya guru penggerak. Sebenarnya kita itu sudah melaksanakan modul-modul yang ada di guru penggerak. Sebenarnya kita tuh sudah, cuman
belum sempurna. Dari guru penggerak inilah kita akan menyempurnakan dan kita akan berkolaborasi bersama. Jadi jangan ada kata itu udah guru penggerak, jangan, itu mindset yang salah. Ayo kita berubah bersama, ya. Ayo kita berubah bersama. Terus jangan apa guru penggerak. Karena gini Bu Sri Utami, setelah saya belajar ternyata kita tuh sebenarnya sudah melaksanakan tapi belum sempurna. Ya, jadi dari sini jangan menilai orang itu dari luarnya kalau kita belum mengenal orang itu. Terus kesimpulan yang ketiga, dengan komitmen bersama kita bisa mencapai lingkungan belajar yang lebih baik dan menyenangkan. Tugas kedua dari modul tadi yaitu teori motivasi, hukuman, dan restitusi. Menurut Dian Lawson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan itu ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama apa? Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pasti Bapak Ibu sampai sekarang masih ada yang ingat pernah dihukum apa dulu ketika sedang di sekolahan. Nah, contohnya Bu Wati ini katanya dipukul jarinya. Sama Bu, saya masih menemui itu. Nggak bisa kerjain di depan, dipukul pakai pistar itu. Sama, saya juga masih ingat. Pasti semuanya Bapak Ibu guru masih mempunyai kenangan yang itu. Masih membekas sampai sekarang karena hukuman tadi. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan motivasi perilaku manusia yang ketiga itu, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi motivasi kalau membangun itu, karena apa? Oh, kalau contoh kecil, kalau saya juara dapat piala. Dari situ membangunnya, dari situ itu kalau bidang kejuaraan. Tapi kalau bidang prestasi belajar, ayo kalau memang kamu mau pintar ya belajar, kan gitu. Itu memotivasi. Kemudian motivasi perilaku manusia yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Nah, di sini Bapak Ibu, keyakinan kelas. Keyakinan kelas dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif. Hal pertama perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Mengapa? Ini ada salah satu pertanyaan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas, Bapak Ibu? Karena kalau keyakinan itu disepakati bersama dalam keadaan yang tidak terpaksa. Tapi kalau peraturan itu biasanya yang sudah disediakan oleh pendidik dan itu biasanya mengikat dan ada konsekuensinya. Seperti itu kalau peraturan. Jadi lebih enak anak-anak itu punya kesepakatan kelas. Jadi misalnya anak itu di kelas itu punya peraturan. Setiap hari Jumat misalnya mereka itu harus bersih-bersih bersama. Nah, itu sudah kesepakatan mereka. Jadi tidak ada piket tuh. Hari lainnya mungkin ada piket seperti itu. Nah, itu kan mereka melakukan secara senang. Tetapi kalau misalnya sudah ditentukan ini apa, kalau nggak piket, misalnya kalau Jumat itu piket itu ini misalnya siapa namanya, si Bulan, si siapa gitu, harus ini terus misalnya gitu. Nah, sedangkan itu posisinya kalau Jumat itu biasanya kita ada Jumat bersih seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu. Jadi keyakinan itu nggak ada konsekuensinya juga berarti? Ada juga, tapi kan mereka secara senang. Dia melakukannya bukan dengan arti paksaan ya, bukan dengan arti paksaan. Kalau peraturan itu ada konsekuensi yang harus dilaksanakan. Terpaksa biasanya. Dia terpaksa ya.
Baik. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas ya? Jadi jawabannya adalah suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau dari intrinsik atau dari dalam dirinya ya. Jadi keyakinan itu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam dirinya. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu, yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Jadi keyakinan itu hal yang tidak memaksa, karena apa? Kita sudah menyepakati bersama. Dengan beda dengan peraturan, ya. Peraturan itu sudah hal yang menjadi salah satu hal, ada paksaan dari peraturan yang sudah dibuat. Pembuatan keyakinan kelas adalah bersifat lebih abstrak, lebih nyata di kegiatan yang lakukan baik di dalam kelas ataupun di sekolah. Yang kedua, keyakinan kelas dituliskan berupa pernyataan-pernyataan universal, pernyataan-pernyataan yang umum, universal, lebih luas, pernyataan-pernyataan yang lebih luas. Kemudian yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Jadi ketika peraturan terlalu banyak, pasti nanti salah satu akan melanggar dari apa yang sudah ditetapkan atau yang sudah disepakati. Dipahami oleh semua warga kelas. Yang selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Itu saja tadi hal yang abstrak itu tadi. Kemudian sesuai dengan kondisinya. Jadi keyakinan kelas itu tidak serta-merta satu sekolah sama, pasti beda-beda. Dari kelas 1 pasti akan beda juga keyakinan kelas dengan kelas 6. Kenapa? Karena karakter anaknya sudah berbeda. Kelas bawah dan kelas rendah, kelas bawah dan kelas tinggi. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan kesepakatan kelas. Jadi tidak hanya wali kelasnya saja, tapi semua warga kelas itu membuat atau berkontribusi membuat kesepakatan kelas. Yang selanjutnya, keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Seperti halnya di situ ada diskusi untuk membuat peraturan kelas dengan peserta didik. Yang selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi setelah keyakinan kelas itu dibuat, kita juga harus mempunyai evaluasi. Kita juga harus mengevaluasi. Jadi Bapak Ibu guru mau membuat evaluasi itu dalam 1 bulan sekali, dalam 1 semester sekali, itu harus mengevaluasi dari apa keyakinan kelas yang sudah disepakati. Yaitu untuk submodul yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kalau lapar, obatnya makan. Kalau nggak punya duit, karena gini, saya pernah mengalami. Aprilio itu murid Bu Anita kayaknya. Ada laporan anak laporan, Pak, uang saya diambil Aprilio. Saya tanya, uang kamu kita? Iya, dia ngakui, dia jujur Aprilio. Bu Uut saja udah tobat sama Aprilio, mengakui, iya saya ngambil waktu makan. Dari situ saya marah. Sebelum saya mempelajari modul kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Oh, ternyata setiap permasalahan yang dibuat anak itu kita tidak harus langsung memarahi. Ada sebab, pasti ada akibatnya. Kita menanyakan sebabnya dulu. Ternyata untuk apa dia minta uang temannya? Untuk beli jajan.
Oh ternyata setelah saya mempelajari ada lima kebutuhan dasar manusia itu. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Berarti itu jajan untuk makan. Kenapa minta? Karena dari orang tua tidak memberikan uang saku. Jadi untuk mengatasi masalah itu jangan langsung dimarahi. Apalagi mengejas itu anak nakal, jangan. Jadi gini ya, jadi seorang Baik ibu, monggo. Jadi gini ya, jadi seorang bapak ataupun ibu guru kita itu harus peka terhadap peserta didik kita. Jadi kalau anak peserta didik kita murung, kita itu harus mendekati ya, tidak hanya membiarkan. Nah seperti dikatakan Pak Wibi tadi, katanya si Aprilio tadi mencuri uang temennya untuk apa? Untuk jajan. Nah jadi itu karena mungkin sebelum kita mengenal guru penggerak ini, emang kita langsung menghardik, langsung menghukum. Nah, jadi setelah kita tahu belajar banyak di guru penggerak, oh jika anak diam, kita tidak boleh membiarkan, harus kita dekati, kita harus saling berbagi. Jadi seorang guru itu kita harus memberikan rasa nyaman juga ya, memberikan rasa nyaman kepada peserta didik kita. Jika kita ada, bolehlah ya kita memberikan sedikit uang lah misalnya untuk itu. Jadi intinya seorang guru itu harus peka jika terjadi masalah terhadap peserta didik ya. Tuh. Oh kalau tiap hari boleh, nggak apa-apa, harus kita pertanyakan, harus kita panggil orang tuanya. Kenapa kok setiap hari seperti ini? Jika guru tidak bisa menyelesaikan ya, itu kan banyak masalah di dalam, mungkin dalam keluarganya, itu perlu kita panggil. Menurut saya seperti itu gitu loh. Insya Allah nanti jika teman-teman belajar di guru penggerak, nanti akan tahu tersendiri bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Primariati. Ini senior angkatan 9. Di sini kita tuh banyak senior, angkatan 7 dan angkatan 5 ya. Jadi kita nggak usah takut. Kemudian yang ketiga, 5 kebutuhan dasar manusia yang ketiga yaitu penguasaan. Jadi anak itu juga butuh pengakuan Bapak Ibu atau kemampuan. Nah, pada dasar halnya dia sering berantem, itu juga bisa masuk. Dia butuh pengakuan juga, butuh perhatian juga. Kenapa sih? Itu makanya dia kadang suka berantem, kadang nyeleneh itu. Kemudian yang keempat, dia juga kebutuhan dasar manusia itu juga bebas, kebebasan. Ya, dia juga ingin kebebasan. Jadi dalam penerapan untuk belajar sebagai guru tidak hanya monoton, gitu ya. Tuh. Kemudian yang kelima, kesenangan. Dia juga butuh untuk merasa senang. Bagaimana kita menerapkan dalam pembelajaran supaya murid itu merasa senang. Ya, jangan kebiasaan. Jadi lanjut ya Bapak Ibu ya. Tugas yang kelima yaitu 5 posisi kontrol guru. Jadi sebagai guru juga harus memahami 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu ya, kontrol. Jadi menurut Dian Gosen dalam bukunya mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas kita selama ini. Jadi 5 posisi kontrol yang pertama yaitu guru sebagai penghukum, ya. Guru sebagai penghukum Bapak Ibu. Jadi guru itu maksudnya dia menjalankan, menghukum. Penghukum itu bukan serta-merta ketika salah langsung menghukum, bukan, tapi menelaah kenapa. Kemudian guru menjadi pembuat rasa bersalah. Nah dari sini menghibah. Kita sebagai guru kita harus menghibah supaya membuat anak itu merasa iba.
dari apa yang sudah disepakati. Kemudian yang tiga, guru juga harus bisa menjadi sebagai teman. Ya, jadi masuk di sini sebagai teman ya tidak serta-merta ketemu langsung tos itu bukan. Terus panggil guys, lo buat gua ya bukan. Jadi harus ada aturan-aturannya ketika kita menghadapi bersama murid. Yang keempat yaitu monitor atau pemantau. Nah, ini dari sini Bapak Ibu. Sebagai guru kita juga harus memonitor atau memantau dari prestasi, dari tingkah laku anak. Itu kita juga perlu memantau. Kemudian yang kelima sebagai manajer. Guru juga bisa harus sebagai manajer atau pimpinan. Harus bisa mencari solusi permasalahannya dari situ. Kemudian yang selanjutnya penjelasan 5 posisi kontrol, yaitu penghukum. Di sini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya, biasanya kan kalau kita marah verbal tuh. Kadang kata-kata kadang yang terucap. Ya. Kalau fisik boleh untuk memutar lapangan, tuh boleh membersihkan toilet. Yang kedua, membuat rasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Bukan didiamin di sini itu. Contohnya apa sih kesepakatan yang sudah dibuat? Contohnya ketika Bu Is Dahlia itu menuliskan materi, membuat tugas kepada anak itu malah ribut. Bukannya mengerjakan tugas yang sudah diberi sama Bu Is, malah ribut. Di situ guru tidak serta-merta harus langsung menggunakan kata-kata verbal untuk menghukumnya, tapi harus membuat rasa bersalah anak itu muncul. Apa kamu nggak? Contohnya seperti apa kamu tidak merasa kasihan dengan ibu? Sudah menjelaskan, sudah menuliskan soal, kemudian sudah menyuruh kamu mengerjakan. Apa kamu tidak kasihan dengan ibu? Malah tidur, malah ribut. Jadi dari situ untuk membuat rasa iba atau rasa bersalah itu murid itu muncul. Kemudian yang ketiga, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau humor. Bolehlah sesekali humor dengan muridnya. Ya. Tuh. Kemudian yang keempat sebagai monitor atau pemantau. Jadi memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Ya, jadi murid selama masih jam belajar atau jam sekolah, ya kita sebagai pemantau kita juga harus saling mengawasi. Kadang jangan mentang-mentang kelas 1 wali kelasnya Bu Sri Utami, terus ada ini kesalahan Bu Sri Utami, tidak, tapi kan kadang coba ada anak naik pohon bahwa itu wali itu murid kelas 1 gitu. Tidak Bapak Ibu. Oh, itu murid kelas 4. Oh, itu wali kelasnya itu. Tidak. Jadi selama masih jam belajar, masih jam sekolah, ya itu tanggung jawab kita karena kita memiliki 5 posisi kontrol sebagai guru. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang kelima sebagai manajer. Posisi terakhir atau posisi manajer ini posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Ya, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi menuntun, melakukan pertanyaan-pertanyaan pemantik ketika salah satu murid itu mempunyai masalah. Jadi seperti itu Bapak Ibu.
Kemudian yang keenam yaitu, nah ini segitiga restitusi. Saya dulu hanya dengar sebelum saya jadi CGP, hanya dengar dari Putri Mariani sampai sekarang saya masih ingat. Jadi kalau masalah itu kita terapkan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu yang bagaimana? Jadi segitiga restitusi ini adalah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ya. Restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik atau lebih kuat lagi. Contoh, kadang kalau temennya nakal, pasti malah dibully, ya. Bahasa nadanya mayoritas pasti lebih menang ketimbang minoritas, kan seperti itu. Ah, itu nakal, itu nakal, langsung ngejudge. Jadi di bawahnya adalah ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, jadi restitusi itu bukan penghukum, tapi restitusi itu mencari suatu penyelesaian untuk suatu permasalahan. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan, ya, hubungan. Kemudian restitusi adalah tawaran bukan paksaan, ya, tawaran bukan paksaan. Contoh hal kecil, semisal hari Senin murid tidak memakai topi, tidak memakai atribut lengkap, boleh ditawarkan sebelum untuk minggu depan, semisal kamu tidak memakai atribut lengkap, apa konsekuensi yang kamu mau. Jadi kita menawarkan. Jadi nanti ketika anak itu minggu depan ternyata tidak, anak itu pasti ingat konsekuensi dengan dia apa. Karena apa? Dia sendiri, dalam dirinya sendiri yang membuat bahwasanya kalau saya tidak memakai atribut, saya bersihin kamar mandi Pak, gitu. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, itu tadi. Yang selanjutnya restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Ya, jadi untuk menyelesaikan menggunakan segitiga restitusi itu kita harus menguatkan ke karakternya, bukan tindakan. Kemudian selanjutnya restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kita harus memotivasi bahwasanya yang nakal itu sebenarnya hanya butuh bimbingan supaya bisa kembali ke teman-temannya. Jadi kita tidak selaku pendidik atau sebagai Bapak Ibu Dewan Guru tidak boleh menjatuhkan mental seorang peserta didik, karena itu akan menjatuhkan juga karakternya. Apalagi kalau bilang kamu itu nakal, pasti itu sudah tertanam Bapak Ibu karakternya. Bisa saya mau berbuat baik aja, saya sudah dinilai sama Bapak Ibu guru bahwa saya nakal. Jadi karakternya bisa muncul, saya nakal. Jadi tidak seperti itu. Berapa? 55. Jadi bagaimana Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan mengenai disiplin positif? Baik, Ibu. Terima kasih banyak kesempatannya Pak Widi yang diberikan untuk saya. Dari keseluruhan tadi tentang disiplin positif ya. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan bahwa apa sih disiplin positif itu seperti apa dan bagaimana. Sebenarnya guru harus seperti apa dan anak harus seperti apa. Nah, kita ambil dari poinnya saja. Sebenarnya kita ini kalau menerapkan budaya positif itu sepertinya dibilang gampang bukan gampang, mudah bukan mudah. Itu tidak semerta-merta harus bagaimana, tetapi apa?
kembali pada diri sendiri. Kalau memang budaya positif itu harus seperti ini, tetapi kalau dalam diri kita perubahan dalam diri kita tidak ada pergerakan, maka tidak akan berjalan. Semua itu terjadi karena dari faktor dari diri kita sendiri. Kita mau berubah atau tidak, kita sebenarnya sudah tahu, bahkan kita sudah melaksanakan, apalagi sudah beberapa kali seperti saya ya, angkatan 5, terus Bu Yati angkatan 7. Nah, walaupun kita gembleng, kita menggempur sebagaimana, ayo Bapak Ibu kita budaya positif, ayo kita tingkatkan. Kalau dalam diri kita sendiri tidak ada perubahan, maka tidak akan pernah terjadi. Itu artinya harus berubah dari diri masing-masing kita sendiri. Kita bergerak dari hati kita sendiri. Percuma kita oh ya seperti itu, tetapi kalau di dalam diri kita tidak mau berubah, maka tidak akan terjadi perubahan. Contoh kecil saja, bukan hanya kita, tapi kita semua ya, bukan ya saya juga. Yang namanya disiplin positif, contoh guru saja, disiplin positif setiap hari. Contohnya tadi contoh yaitu tepat waktu Bu, itu pasti berangkat pulang itu tepat waktu. Itu bukan hanya di pendidikan, di guru penggerak, disiplin positif. Selain di guru penggerak, ini seperti saya sudah pernah dapat penataran waktu ikut mencoba tes PP, itu juga seperti itu saya jelaskan. Disiplin positif di luar dari guru penggerak seperti tadi keyakinan kelas, apalagi tadi segitiga restitusi dan sebagainya itu ya, itu saja dari diri kita. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk disiplin positif? Gak usah jauh-jauh, satu, datang tepat waktu. Mungkin itu sudah disiplin positif untuk kita. Itu coba kita renungkan bersama, apakah kita sudah di posisi itu? Nah, kita jawab sendiri masing-masing. Pulang pun seperti itu. Contoh memakai seragam. Nah, bagaimana sih keteladanan yang bisa kita terapkan untuk kawan-kawan ini untuk menerapkan budaya positif? Satu contoh mungkin seragam juga seperti itu ya. Itu contoh keteladanan loh. Itu juga termasuk budaya positif ya, termasuk jilbab Amazon gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi menurut saya ya itu saja ya. Mungkin kalau kita mau menerapkan budaya positif, kalau kita mau maju ya, itu tadi berawal dari diri sendiri. Itu mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Beri aplaus buat Bu Sri. Terima kasih atas tambahannya Bu. Jadi memang benar kata Bu Tri Mariati selaku guru penggerak angkatan 5. Kalau memang mau berubah ya angkatan 7 atau angkatan 5? Angkatan 5 Bu Sri Utami. Bu Sri Utami atau Bu Tri Mariati tadi? Oh salah sebut ya? Bu Sri Utami ya angkatan 5. Jadi kalau mau berubah ya dari diri sendiri. Ya. Dan pesan saya jangan mengejas kalau kita belum memahami. Ya, nah mengingatkan kembali apa P5 yang sudah dibentuk sama Bu Sri Utami ketika kita mau regenerasi ke kurikulum Merdeka. Kita tahun ajaran baru sudah keseluruhan masuk ke kurikulum Merdeka. Ayo kita bersama-sama. Di sini saya tidak menggurui, tapi di sini saya mengajak. Jadi maju sendiri itu biasa. Kalau maju bersama itu baru luar biasa. Jadi demikian pembahasan materi modul 1.4 tentang budaya positif yang saya ambil dari Dalang LMS Pendidikan Guru Penggerak. Semoga kita semua dapat melaksanakan budaya positif dalam kehidupan sehari-hari demi terwujudnya tujuan pembelajaran yang kita harapkan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata saya yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu Dewan Guru, tutur kata saya yang terbolak-balik. Saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak Ibu sudah membantu tugas saya.